Seorang pelayan Tuhan makin berumur, makin menyadari betapa singkatnya hidup ini, dan makin menghayati betapa tragisnya hidup ini, akan makin bisa menghayati betapa indahnya kehidupan di rumah Bapa. Kata rumah Bapa sering mengisyaratkan kengerian. Sebab dua kata ini lebih banyak diucapkan di rumah duka. Lebih banyak diucapkan di kuburan. Sehingga kata rumah Bapa sering memberikan impresi yang negatif. Ini menyesatkan, saudaraku. Karena tidak ada tempat yang aman, nyaman selain rumah Bapa. Saya harap semua pendeta, hamba Tuhan di sini, apalagi yang berbicara di mimbar, bisa menghayati singkatnya hidup ini dan tragisnya hidup ini. Saudara, Rabu malam maksud saya punya 2 acara dari doa, memimpin doa, lalu ada acara keluarga yang tidak bisa saya hindari. Itu anniversary saya, 13 Maret. Jadi waktu menikah saya baru sadar tanggal 13 ya. Jadi tanggal 13 dihindari orang itu malah hari pernikahan saya. Tetapi siang harinya saya ditelepon oleh jemaat yang mungkin baru di Rehoboth tapi cukup dekat. Nggak dekat sekali sih, tapi karena punya masalah ya. Usahanya ambruk. Nyaris kolaps, mungkin juga sudah kolaps. Dari pengusaha yang baik. Tetapi di waktu mendatang ada solusi dan rasanya akan terbang lagi dia bisnisnya. Namun suami usia 56 meninggal tanpa gejala. Duduk di kursi di sofa, ngobrol, tiba-tiba anfal entah kenapa. Sampai dokter pun tidak tahu. Ini bukan jantung, ini bukan apa-apa. Hanya keluarga tidak rela diotopsi. Sesenggukan luar biasa. Ya, putrinya gadis ya, usia 20 baru saja mendapatkan scholarship ke Hong Kong atau Taiwan, lupa ingat saya. Saya datang ke rumah duka, sudah malam jam 10 lewat malam. Saya dipeluk nangis lama. Anaknya juga begitu. Om, doakan papa om. Ya, mau bagaimana ini? Saat-saat seperti itu baru kita menghayati tragisnya hidup. Sang istri berkata 37 atau 38 tahun bersama-sama tidak pernah berpisah. Saya tidak sanggup hidup sendiri, Pak Pendeta. Kamu jangan begini, kamu lihat anak-anakmu, kamu masih punya anak-anak ini. Nanti kalau anak gadisnya menangis, ya mulai histeris, saya bilang kamu kasihan mama. Nak.
Tragis. Puji Tuhannya, dengan jatuh bisnisnya ini, dia rajin ke gereja. Doa pagi, di Bonjeruk datang. Saudara, doa Jumat kebaktian bisa berapa kali. Suaminya dipersiapkan Tuhan pulang ke surga. Hidup ini singkat dan tragis. Kita harus bisa menghayati, saudara. Kita bukan kurang tema, tetapi ini hal yang paling fundamental, paling prinsip. Ingat Bengawan Solo. Akhirnya ke laut. Akhirnya ke laut. Kalau tidak prinsip, tidak fundamental, tidak perlu kita pikirkan serius. Tapi karena prinsip dan fundamental, harus kita pikirkan serius. Maka pelayan Tuhan harus mampu menghayati dan mengerti betapa indahnya rumah Bapa. Tapi sebaliknya, satu sisi menghayati indahnya rumah Bapa, tapi sisi lain dahsyatnya terpisah dari Allah. Dan pelayanan pekerjaan Tuhan ini yang paling inti, main message, main atau core business, mempersiapkan saudara. Kalau soal ekonomi, kesehatan, dan lain-lain, orang tidak mengenal Tuhan pun bisa bertanggung jawab dan menjalaninya. Dan dunia sudah ada hukum. Allah sudah memiliki hukum atau tatanan. Bekerja keras, bekerja rajin. Ya, memiliki pola hidup, pola makan yang baik. Sudah, pasti Tuhan berkati. Jangan mencoba mengubah tatanan Tuhan. Dengan rajin berdoa ke gereja, maka rezeki lebih gampang datang. Salah. Datang ke gereja harus berdoa, mencari Tuhan harus. Tapi bekerja, bertanggung jawab, jujur, bersosialisasi dengan orang baik, dengan orang secara baik, mengalah, bisa dipercaya. Ini prinsip juga harus maksimal. Jangan ini tidak maksimal karena datang ke gereja dapat kemudahan. Salah. Kalau sampai begitu, Tuhan tidak adil. Dan Tuhan tidak mendidik anak-anaknya. Kalau orang non-Kristen belajar 5 jam dapat predikat cum laude. Kalau orang Kristen 2 jam saja bisa cum laude. Yang begini ini loh saudara, bodoh. Kalau orang dunia buka toko dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam misalnya, atau 9, 10 kalau di mall ya. Jam 10 sampai jam 10 malam. Itu kalau orang di luar Tuhan ya. Tapi kalau orang Kristen nggak perlu lama-lama begitu. Tapi kalau di mall wajib ya pada jamnya. Kalau buka restoran jam 12 sampai jam 3 cukup lah, jam 4. Rezekinya sama dengan tetangga yang dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Tidak. Itu tidak mendidik. Katakan amin. Katakan amin. Pola makan, pola hidup harus dijaga. Sudah umur begini ya, harus benar-benar serius. Saudara melihat saya sehat, betul. Tapi saya olahraga tiap hari. Seumur saya ini, seminggu bisa lebih 5 kali. Bisa 6 kali, bisa 7 kali.
Bisa 300 sampai 350 kalori. Jadi kalau belum sampai 350 kalori saya belum berhenti. Belum sampai 300. 3 kilo sampai 4 kilo. Treadmill atau jalan. Jalan ya. Nanti kalau bosen ya saya treadmill di rumah. Puasa pun saya tetap olahraga, Pak. Puasa. Tetap 300-350 kalori. Tetap puasa. Tetap olahraga. Jadi, supaya sirkulasi darah kita bagus, saudara-saudara. Ada vitamin D, ada vitamin C, ada suplemen yang baik. Tiap 6 bulan, check up dokter, cek periksa darah. Jangan karena pendeta berdoa mujizat masih ada. Saya percaya mujizat. Serius. Tetapi tanggung jawab harus dilakukan. Nah, kembali ke soal ini, saudara. Kalau kita sekarang mencari Tuhan, fokusnya harus bagaimana menjadi warga atau anggota kerajaan surga yang layak masuk rumah Bapa. Maka semua akan ditambahkan, artinya apa yang kita lakukan akan bisa kita fokuskan dalam proses pencarian kerajaan surga itu. Tapi kalau dulu taunya kalau kita cari Tuhan nanti ditambah lebih banyak. Itu enggak benar, saudara. Soal ditambah atau tidak itu tergantung Tuhan. Karena Tuhan yang tahu porsi kita. Di Matius pasal 6 itu, saudara, ayat 19, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Ayat 21, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadi fokusnya kerajaan surga. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Ingat ya, kumpulkan itu bukan brek, tapi akumulatif ya. Akumulasi. Lalu ayat yang berikutnya 33 ya, Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semua ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan itu bukan bisa tapi tidak harus. Jumlah uang, jumlah berkat, bukan. Supaya pencarianmu bagaimana menjadi anggota kerajaan surga yang layak itu lebih lengkap, lebih baik, lebih sempurna. Amin. Bisa mengerti maksudnya? Dulu saya juga ngajarinnya begitu. Ci, ke gereja Ci. Nanti tokonya laris sih. Begitu sejenisnya, saudara. Bukan tidak menjadi laris. Kalau kita cari Tuhan hidup benar, pasti Tuhan berkati. Saya pernah beritahu dan saya akan ingatkan terus. Saya ini melayani Tuhan sudah 45 tahun. Sudah masuk tahun 46 barangkali. Sejak memasuki pemuda dari remaja. Dari guru sekolah minggu. Saya melihat om, tante, yang sekarang sebagian sudah meninggal. Keluarga mereka, anak-anak mereka. Setelah 40 tahun saya observasi. Tidak sengaja sih. Tapi saya melihat hidup mereka. Beda. Yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Beda dengan yang tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Lalu ada satu lagi, saudara. Orang yang berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah menjadi miskin. Tidak pernah menjadi miskin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan ragukan Tuhan. Dulu khotbah saya juga, saudara kalau kita ke gereja Tuhan akan berkati karirmu, jodohmu. Tuhan tahu. Di Matius pasal 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Ayat sebelumnya,
Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu hanya fokus makan, minum, fasilitas hidup di bumi ini, itu orang yang tidak mengenal Allah. Artinya mereka yang tidak akan masuk rumah Bapa. Tapi kamu masuk rumah Bapa. Akumulasi. Bagaimana kamu bertumbuh menjadi satu pribadi yang layak masuk rumah Bapa. Jikalau kamu utamakan ini, maka semua ditambahkan. Bagaimana proses mengumpulkan harta di surga dibuat sempurna, lengkap, utuh. Menurut saya, sebagian kecil saudara yang sudah memindahkan hati di surga. Sebagian kecil. Sebagian besar belum. Untung saudara masih bernafas. Dan datang ke gereja ini. Karena saudara nanti masuk surga atau masuk neraka, itu sudah kelihatan bagaimana saudara membangun habitat yang saya khotbahkan minggu lalu. Saya lanjutkan sekarang. Habitat hidup saudara, saudara ubah, kodrat hidupmu berubah. Orang itu mengarahkan dirinya ke rumah Bapa atau terlepas dari hadirat Bapa, tergantung kita. Ingat Bapak Ibu, keselamatan dalam Yesus Kristus tidak menghilangkan kehendak bebas saudara. Saudara masih bisa punya 3 pilihan. Kalau orang yang bukan umat pilihan 2. Memilih jahat atau baik. Ini mesti dijelaskan khusus, tapi mohon maaf, waktunya tidak cukup. Yang baik ini yang mengasihi sama seperti diri sendiri, agama manapun. Boleh masuk, dunia akan datang. Tapi menjadi anggota masyarakat. Wah, mereka kan tidak percaya Yesus, bukan umat pilihan. Karena umat pilihan itu ditentukan. Efesus 1 ayat 4 dan 5. Jadi kalau saudara punya akong, popo, bukan Kristen, tapi baik, belum tentu masuk neraka. Jadi kalau saya ngomong gini, pendeta nyerang saya dilempari batu. Lalu muncul dulu di media sosial, Erastus berkhotbah ada keselamatan di luar Kristus. Gila kali ada keselamatan di luar Kristus. Yang saya bilang ada keselamatan di luar Kristen. Tapi keselamatannya beda. Nanti dulu saya akan jelaskan. Mereka bukan umat pilihan. Kitab Wahyu mengatakan, dijelaskan juga akhirnya ini, bahwa semua kitab akan dibuka. Dan orang akan dihakimi menurut kitab-kitab yang tertulis. Jadi orang dihakimi menurut pengertian hukum yang mereka pahami. Nggak bisalah orang Malaysia dihakimi dengan hukum Indonesia. Ya tapi mereka di luar Kristus, Pak. Kristus mati untuk mereka. Yesus itu mati untuk isi dunia. Bukan sebagian orang, semua orang. Tapi itu orang-orang Kristen pada umumnya ya. Yesus mati hanya untuk orang Kristen. Salah itu. Lihatlah anak domba yang mengangkut isi dunia. Ya isi dunia kabeh, semua. All. Kalau tidak dipilih jadi umat pilihan, dia harus berbuat baik. Karena kita berkata, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi sebelumnya apa ayatnya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap. Dan hukum yang sama dengan itu. Tuhan Allahmu yang kenal Tuhan dong. Yang gak kenal ya sesamanya. Namanya penghakiman. Semua juga akan dihakimi Pak, semua manusia.
Dan kalau Anda membaca Alkitab, semua tertulis dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut iman. Seluruh Alkitab. Ya tapi kalau mereka dihakimi pasti masuk neraka, mereka punya dosa. Yesus yang pikul semua dosa. Lalu, baca itu Roma pasal 2. Orang yang tidak punya hukum Taurat, dihakimi menurut Taurat yang tertulis di hatinya. Jadi ada hukum yang ditulis di dalam hati manusia, di semua bangsa, sesuai dengan kultur budaya yang dimiliki bangsa itu. Jadi mereka bisa dibenarkan menurut Taurat atau hukum yang ada di hati mereka. Jelas. Jadi saudara, nenek moyang kita yang bukan Kristen belum tentu masuk neraka. Tapi, ada tapinya, dia tidak sama tempatnya dengan kita. Pernah ya, di Jogja saya masih ingat. Saya dipertemukan dengan beberapa pengusaha. Wah, pengusaha lumayan hebat. Sebelah saya pendeta atau sebelah depan lupa. Lalu ada seorang tanya, Pak, saya mau tanya Pak Pendeta, tanya saya. Kungkung saya ini bukan orang Kristen, Pak, tapi baik sekali, Pak. Aduh, Pak, masuk surga atau masuk neraka itu, Pak? Saya belum jawab, pendeta sebelah saya angkat tisu, itu ada tisu di sana. Dia bilang, ini warnanya apa? Putih. Terus dia ambil barang yang lain, yang lebih putih dari tisu itu. Yuk bilang ini baik, tapi ada yang lebih baik. Waduh, saya mau jelasin, udah jelasin dia. Saya mau sikat dia, nanti depan dia malu. Yuk enggak bisa putih yang ini dengan yang ini, bukan apple to apple, nih apple to kesemek. Maksudnya gimana? Begini, saudara. Mereka tidak mengenal Injil. Mereka tidak dihakimi menurut kebenaran, kesempurnaan dalam Yesus Kristus. Putih. Makanya orang Kristen harus lebih putih. Kalau bukan berarti ini dimasukkan neraka. Nah ini Bapak Ibu kalau ragu-ragu, apa benar sih? Nanti lain waktu diseminarkan. Amin. Amin. Yang amin harus datang. Nanti saya bikin seminar di sini sudah nggak datang bagaimana? Jadi saudara ya kalau punya orang tua belum Kristen, jangan paksa-paksa. You sayangi, baiki. Segelas air putih, ya tak? Untuk salah seorang dari hambaku, saudara, tidak hilang upahnya. Amin. Itu dikatakan Yesus pada saat di mana penganiayaan terjadi. Tapi orang-orang yang tidak ikut menganiaya, itu dapat upah. Yang memang bukan umat pilihan. Amin, saudara. Menangkap maksudnya? Ini mesti dijelaskan lebih dalam nanti ya. Jadi tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kristus mati untuk semua orang. Jadi kalau di media sosial itu ramai banget, Erastus khotbah, katanya ada keselamatan di luar Kristus, itu kejam. Itu membunuh karakter saya. Keselamatan hanya dalam Yesus. Nah, udah jelas, saudara, amin? Sementara jelas dulu ya. Saya cuma mau masuk ke sini. Kalau Anda memilih 3. Tadi kan 2 kan? Baik dan jahat. Kalau Anda 3. Jahat, baik, sempurna. Masalahnya, you must be perfect. You must be perfect. As just your Father in heaven is perfect. Jadi Anda nggak bisa bilang, yang penting masuk surga lah biar jadi tukang sapu. Kamu anak. Ini bisa-bisa tidak menghormati Tuhan yang begini ini. Nggak masuk surga. Jadi memang, kata Tuhan Yesus ya, kalau kamu tidak melihat, kamu tidak berdosa. Tapi kalau kamu melihat, tapi kamu lakukan ini, kekal dosamu. Artinya begini, ini kan ngadepin orang-orang yang membenci Yesus. Kalau kamu nggak bertemu aku, lebih baik. Tapi
Tapi kamu bertemu aku, tapi kamu menolak aku. Jadi umat pilihan tetapi menolak. Kita kira gitu. Kekal dosamu. Jadi kalau saudara ditebut saudara Yesus, siap nggak dengar? Loh, siap nggak dengar? Siap? Kalau saudara percaya Yesus, you are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Sorry ya, jangan ngomong soal duit. Jangan ngomong soal materi. Bahwa kita bukan milik kita sendiri, dari milik Tuhan semua ya Pak. Duit itu nggak ada nilainya. Yang ada nilainya itu karaktermu, watakmu, hidupmu, tubuh jiwamu. Katakan amin. Bagaimana ini menjadi bait Roh Kudus? My body is God's sanctuary. Tempat kudus Allah. Nah, Anda nggak bisa menghindar. Orang kayak bilang ceumtet. Betul ya? Ini kalau orang di rumah sok bilang ceumtet itu maksudnya ya. Ini yokoyala. Itu, ayo hujan di luar, ceumtet lo. Harus nginep. Ngerti ya? Nggak usah ngerti. Ini bahasa dewa orang Pangkal Pinang. Orang Bangka maksudnya. Begini saudara. Anda nggak bisa menghindar. Anda nggak bisa mau jadi orang baik itu nggak bisa. Harus sempurna. Tapi kenyataannya lebih banyak yang jahat atau baik. Saudara itu mbok yo realistis loh. Faktanya ini banyak orang Kristen lebih banyak yang baik atau jahat. Saya nanya lagi tapi lebih seru, mau nggak? Mau nggak saya tanya? Lebih banyak pendeta yang baik atau jahat? Aduh Tuhan, ampuni dia. Ngeri Pak. Pernah ada orang berkata begini, maaf ya, ini kata-kata ini gak kasar. Dari 5 pendeta 6 yang bangsat. Hah? Wah, ini kata-kata kasar bener. Tapi itu taruh pistol di kepala saya. Lalu berkata, saya tinggal Pak Eras. Wow, saya tinggal Pak Eras. Wow, kamu sandera aku ini. Saya disandera. Tapi bagus saudara. Saya sudah nekat juga mau hidup suci, jangan berbuat dosa. Itu saya sudah nekat. Karena umur saya juga sudah tua dan masa lalu saya itu pola makannya kurang bagus. Jadi sekarang kerja keras untuk 6 bulan ke sana. 6 bulan selalu periksa ada ini. Ibarat mobil itu saudara. Nanti persnelingnya diganti lah itu diganti. Bisa gampang ini lewat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, banyak yang jahat. Termasuk saya dulu. 15-20 tahun yang lalu, Tuhan tahu saya ngomong jujur. Kalau saya meninggal, belum tentu masuk surga Pak. Saya sudah terkenal, saya sudah khotbah, tapi saya kenal diri saya sendiri. Saya tidak menghormati Tuhan secara patut. Saya bukan seorang pelanggar moral yang menggelapkan uang, bawa istri orang lari, sama sekali tidak. Kalau di media sosial ada foto anak mirip Pak Eras ya gitu. Ini anak haramnya. Saya cuma tidak nuntut. Dia tahu saya nggak nuntut. Kan dihubungi juga orang seperti itu. Kenapa you bikin begini? Tanya Pak Eras. Kalau dia benar, dia tes DNA. Loh, jadi kayak gini loh, dia nyolong. Enggak, buktikan kalau kamu nggak nyolong. Kira-kira saya lakukan itu enggak? Hah? Begitu rajin loh. Pak Franky tahu itu ya. Sampai nangis Pak Franky ya. Waktu itu kan, diancam. Perempuannya akan diberhadapkan hari Sabtu gitu ya. Pak Frank bilang, jangan Pak,
Sampai nangis tuh. Jangan. Perempuannya itu teman ponakan istri saya. Perempuan tuh gak punya anak. Gak punya anak. Bahkan belum kawin. Atau udah kawin sekarang. Kebetulan juga temennya ibu yang disuruhkan itu punya mama. Mamanya teman Bu Esther Nata Saputra. Tapi kalau sudah beredar dari pendeta dari mulut ke mulut, saya nggak punya kesempatan bela diri. Aduh, nyebar terus. Tapi Tuhan hibur saya begini. Aku kan di mobil stres ya. Karena dari Taiwan, dari Manado, telepon kita. Waduh, gitu ya Pak ya. Dari luar negeri ya. Saya stres kan di mobil. Aduh. Sampai tidur susah loh. Waktu itu. Lalu begini. Suara di hati saya. Kalau aku tidak bisa mengurai kekusutan ini. Aku bukan Allah. Wah. Saya mulai bersemangat. Saudara. Lebih banyak orang Kristen yang jahat atau baik? Okay. Lebih banyak Nggak usah ya, itu nggak boleh Pak, nggak boleh. Kayaknya kita mau keluar batas deh. Nggak usah ya, oke. Kita juga belum sempurna. Tapi saya kasih tahu kalau 15-20 tahun yang lalu saya meninggal dunia, mungkin saya nggak masuk surga. Tetapi kalau sampai melakukan pelanggaran itu, seberat itu tidak. Demi Tuhan Yesus Kristus. Udah saya kalau ngomong begini, kok sumpah Pak? Enggak. Saya panggil Tuhan sebagai saksi. Sebenarnya saya nggak perlu ngomong gini kali Pak. Ini pertama kali saya ngomongnya dari seluruh khotbah saya. Betul ya? Nggak pernah saya cerita. Anda ini lumayan loh punya itu. Hak istimewa untuk mendengar hal yang pribadi. Yang satu belum saya ceritakan ketika anak saya dijebak. Atau dijebak atau tidak, nggak tahu. Mau cerita sekarang? Nggak usah ya? Hah? Ini bukan dijebak ya, mungkin kebetulannya. Waktu anak saya depresi, dia kan bawa obat. Obat depresan dalamnya ada unsur narkoba. Paham maksudnya? Pada waktu mau keluar rumah dari Bali, saya dipinjemin teman. Orang dekat juga, ya hamba Tuhan juga, tapi pengusaha. Dia punya rumah di Bali. Dia sangat dekat dengan saya. Waktu dia dari Bali, saya taruh 4 teman. 4 wanita teman-temannya, saya gaji semua. Kamu temenin si Fani. Kamu temenin Fani nak. 4-4-nya nemenin anak saya di sana. Udah? Balik ke Jakarta, papaku mau balik, papaku udah sehat. Oke, balik nak. Ya. Waktu dia bawa koper keluar, temannya telepon dia. Temannya ini seorang di Australia juga. Yang pernah depresi, stres, dibuang keluarganya sampai tidur di mana sembarangan, orang tuanya mampu. Sampai mau bunuh diri, dah silet-silet. Lalu saya telepon dari sini, anak saya telepon. Saya telepon dari Jakarta, nak tolong anak. Dia sampai nggak punya apa-apa, saya transfer duit untuk hidup dia. Ini bukan mau cerita saya baik. Kasih tahu, Om Eras akan cukupi dia. Supaya dia nggak bunuh diri. Nggak punya apa-apa. Sekarang dia sudah rukun sama keluarganya. Ya. Jadi waktu nganggur itu dia stres, dia tidur di mana sembarang tempat. Lalu sekarang udah kerja. Ya sudah tahulah kebutuhan itu besar. Dan tentu lumayan yang saya berikan. Waktu dia tarik koper ini, temannya telepon. Fani, kamu kemana? Jakarta. Kamu bawa itu loh. Dia kan stres juga. Punya itu depresan itu kan. Yuk bawa loh ininya resep. Kau bawa resepnya? Enggak, sudah dalam koper besar. Bawa. Udah di dalam. Bawa, kamu keluarin. Dikeluarin, dimasukkan tasnya dia. Ditariklah. Nah, 4 temannya semua di ekonomi, dia sendiri di bisnis. Saya buat anak saya nyaman lah ya di bisnis. Di bisnis.
Nah di bisnis itu ada seorang wanita, ini anak pejabat tinggi dan konglomerat sekaligus saya pejabat juga. Kalian sebut namanya ya. Dia itu pengen tempat itu di jendela, window. Kok bisa nggak dapat samping anak saya? Ya, dia lihat gitu. Lalu di-announce bahwa pesawat tidak bisa berangkat karena ada yang bawa narkoba. Ada bawa obat. Gitu. Muncullah itu petugas ke atas. Langsung ke anak saya, Pak. Obatnya mana? Nah, sebelahnya ini kebetulan anak pejabat tinggi dan konglomerat. Dia sempat, saya bisa beli pesawat ini. Begitu sampai diribut. Karena sementara itu mereka sempat ngomong-ngomong, bantu ngisi. Waktu COVID kan ngisi apa itu? Dibantu ngisi. Jadi tahu siapa orang ini. Marganya kan kelihatan. Nah pada waktu datang itu pramugari dari belakang lari ke depan. Bilang sama petugas ini, Pak, enggak mungkin dia anak orang besar. Nah sebelahnya dengar anak orang besar dipikir juga menteri atau siapa. Berarti menteri kerajaan surga mungkin. Atau wali kota lah, jangan terlalu tinggi-tinggi. Terus dia bilang sama temannya sebelah, tolong kamu ngomong dulu, aku cari di tas ini. Dia pukul meja, pukul itu. Kan itu di bisnis kelas gede yo. Buah. Mestinya kalian di bawah, bukan di sini. Coba kalau ini teroris bagaimana? Kan di bawah mestinya. Ini loh orang-orang kayak kamu nih loh. Ini nggak dapat kerjaan ini. Itu loh kira-kira ngomong. Saya bisa beli pesawat ini. Ya dia mungkin punya saham kalau nggak salah. Jadi kasih tahu lagi. Ya pokoknya begitu orang hebatnya. Ditunjukkanlah itu. Resep. Diem. Makanya kasih tahu anak-anak Anda kalau bawa obat-obat penenang, resepnya harus dibawa. Coba kalau nggak ada dibawa ke bawah, lalu kencingnya diperiksa, langsung digerek. Anak Pak Eras narkoba, gila nggak? Ngerti nggak saudara? Waduh, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Terus pramugari semua di situ bilang, maaf ya Pak, kami minta maaf. Ini perempuan bilang, tidak ada maaf. Kalau dia terserah, kalau gua nggak maafin. Jadi sampai mendarat di Jakarta, wanita ini langsung dijemput. Ya. Waktu dia pukul-pukul meja, anak saya bilang, jangan gitu, gua takut. Apa gimana? Buang. Ya orang besar begitu. Tapi kalau saya kasih tahu sahabat bapaknya, saudara bisa maklum, dia bisa begitu. Jadi yang luar biasa Pak, kalau seandainya itu resep tidak dibawa, ini sudah keluar pintu loh. Ini menunjukkan pertolongan Tuhan. Kan waktu saya khotbah bahwa kita itu harus punya belas kasihan ke orang atau apa, Tuhan lindungi kita, betul nggak? Jangan macam-macam. Pulang, aduh Pak, luar biasa Pak. Saya sambut pakai trompet Pak. Tetetet. Kan saya bisa main trompet nih. Selamat datang Fani. Tetetet gitu. Anak perempuan satu sedih loh. Waktu saya nganter dia di Melbourne Pak, di hotel ya. Waktu di hotel itu malam terakhir saya pulang ke Jakarta, dia bawa koper Pak. Pindah ke kamar hotel lain gitu ya. Mau tinggal di dormitory kan. Waktu dia narik koper lewat lorong gitu. Pecah hati saya Pak. Anak perempuan satu. Depresi. Karena menghadapi kasus, saya dibully. Terus ada tuduhan polisi pemalsuan tanda tangan. Bukan pemalsuan tanda tangan di scan. Dan lain-lain pokoknya. 2 tuduhan loh, sampai di Polda. Guru kami itu diinvestigasi dari jam 10 pagi sampai setengah 1 pagi Pak. Kayak perbuatan apa gitu loh, ini kan administrasi sekolah. Stres loh Pak. Dan anak saya termasuk yang dipanggil. Karena lulus di tahun-tahun itu. Dipikirnya dilulus tanpa ada, waduh, ngeri Pak. Jadi stres. Belum masalah-masalah lain bertumpuk-tumpuk. Sebenarnya kalau cerita gini kali Pak. Gimana Pak selanjutnya? Nggak apa-apa ya. Ini sudah selesai. Kita juga nggak perlu perpanjang. Siapa-siapa sih Pak? Nggak usah. Pokoknya dan finish ya. Dan finish. Dan semua masalah ini, Anda tahu, masalah ini
Saya diubahkan. Saya diubahkan. Anda kalau mendengar khotbah saya 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, beda dengan khotbah saya hari ini. Cara saya memimpin doa pun berubah. Kesucian hidup saya disempurnakan lewat keadaan itu. Jadi Tuhan seperti memaksa saya membuat habitat. Seperti membuat habitat. Memaksa. Tiap pagi saya berdoa, doa puasa. Hari-hari itu doa puasa kita 40 hari, Pak. 40 hari. Kadang-kadang saya puasa 2 hari, 3 hari, tidak makan sama sekali, hanya minum air putih. Kepepet, Pak. Di lembah kekelaman. Belum masalah-masalah lain yang saya tidak perlu ceritakan di sini. Nah, saudara tidak perlu dipaksa begitu. Kalau saya dipaksa begitu. Supaya saya mempersiapkan kerajaan surga sejak di bumi. Datanglah kerajaanmu itu, persiapan kerajaan surga. Sudah ada habitat kerajaan surga. Lagu-lagu yang kita nyanyikan, kemana kita pergi hari Minggu, pagi kita bangun, apa yang kita lakukan, ada doa pagi, ada doa tidak, misbah keluarga ada tidak. Film-film yang saudara tonton, apa percakapan suami istri hari ke hari, apa percakapan orang tua dengan anak hari ke hari, bacaan apa anak-anakmu, kalau pakai gadget apa yang dilihat. Itu habitatnya. Nah, sebagian saudara ini belum punya habitat yang baik. Karena Anda tidak memaksimalkan potensi dan energi saudara untuk Tuhan. Kalau 100 energi saudara, untuk Tuhan berapa persen? Bukan tidak boleh kerja keras, bisnis. Bukan nggak boleh. Boleh. Harus kerja keras. Tapi saudara mesti mengalokasi waktu, pikiran, perhatian untuk Tuhan. Kalau saudara begini terus, saudara nggak masuk surga. Surga itu bukan murahan, karena surga bagi kita itu rumah Bapa. Kata yang lain pengen tahu, istana Bapa. Dan kita ini pangeran-pangeran. Yang dalam bahasa Yunani, anak yang sah, huios. Luar biasa loh Pak jadi Kristen itu. Tapi konsekuensinya kamu bukan milik diri kamu. Kamu milik Tuhan. Kamunya ini bukan ngomong soal duit dulu deh. Tubuhmu, mulutmu, matamu, hatimu. Ini dibereskan supaya mulutmu, apa yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, produk Roh Kudus. Produk Tuhan. Suatu malam Pak, saya doa dalam bahasa roh. Lalu dalam bahasa roh itu saya menangkap suara. Saya mengartikan begini. Hidupmu, ini kira-kira gini. Orang menemukan kebenaran Alkitab di dalam dirimu. Paham gak saudara? Orang menemukan kebenaran di dalam dirimu. Jadi bukan hanya dikhotbahkan, ada di dalam sini dan orang menemukan. Begini loh Bapak Ibu. Pelita tidak akan taruh di bawah gantang. Dia akan ditaruh depan orang. Bagaimanapun orang akan dibuat melihat ada kebenaran, ada Allah, ada kodrat ilahi, ada kehidupan anak-anak Allah di dalam diri kita. Amin. Orang yang memang hatinya busuk, nuraninya jahat, akan nyerang. Kalau perlu bikin cerita-cerita jahat. Memang dia dipakai kuasa gelap. Kita tidak boleh tergoda melawan, menentang. Kita harus pakai 3D. Apa? Diam, diam, diam. Tapi orang yang nuraninya benar, dia akan tahu ini benar. Aku mau ikuti jalan ini. Amin, saudara. Saudara sekarang harus punya nurani yang diasah, lalu tanya Tuhan, gereja ini benar enggak? Pendeta ini juru bicara Tuhan enggak?
melayani saudara. Kita juga tidak paksa saudara harus datang ke sini. Tapi kalau sudah datang ke sini, ya saya harus berkata, tinggalkan dunia. Bukan berarti sudah meninggalkan dunia, tidak aktif dalam kegiatan. Pikiranmu, jiwamu harus diarahkan ke kerajaan surga. Dan ini take time, akumulasi. Jadi tidak bisa seketika rapel, tidak bisa. Harus dari hari ke hari. Makanya kita yang udah tua-tua ini Pak, mengejar ketinggalan. Sekarang Bapak mau apa? Saya layani. Misalnya gini Pak, kita mau dapat PA apa? Ya nanti Pak Franky pimpin, kadang-kadang saya. Seperti tadi tuh keselamatan di luar Kristen. Bapak mesti mau belajar. Pak bikin doa Pak di sini. Kita bikin. Kalau macet Pak, oke kita Zoom. Pokoknya apapun kita lakukan supaya saudara tidak masuk neraka. Amin saudara. Tapi saudara juga harus mau berubah. Jangan amin tapi nggak ada pendeta aman. Harus mau berubah. Ya. Udah itu aja Pak. Amin.